Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sismoka, kembali saya Inneke Wijayanti hadir di Sismoka Sinergitas Sistem Mobile Podcast. Podcast kebanggaan dari Rumah Sakit Umum Daerah Genengawi. Kita salam Sismoka dulu yuk Dok. Oke. Salam Sismoka. Baik Sobat Sismoka, seperti biasanya kalau ada saya udah pasti bakalan ada ilmu lagi yang bakalan kita bedah hari ini. Kebetulan di studio Sismoka hari ini sudah hadir salah satu dokter spesialis yang akan berbagi ilmunya. Beliau bergabung di Rumah Sakit Umum Geneng sudah sekitar beberapa bulan terakhir ini ya dokter ya. Dan beliau ini mengampu spesialis jantung. Yuk langsung kita kenalan dulu dengan Dr. Daria Ilmasari, SPJP VIHA. Apa kabar dokter? Ya baik Mbak, siang Mbak. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak di sini dong dok. Iya bener juga. Oke, Dr. Daria Ilmasari, SPJP VIHA. SPJP VIHA, apa sih dok? Bisa dijelasin dulu ini? Ya jadi SPJP itu panjangannya spesialis jantung dan pembuluh darah. Terus kalau VIHA itu memang dari Kolegium Jantung. Memang ada tambahan gelar. Terus sebenarnya sih tambahan gelarnya bukan menambah derajat secara keilmuan ya. Cuman kita diakui secara Federation dari International Heart Association. Jadi VIHA itu kepanjangan dari Federation Indonesian Heart Association. Oke, jadi emang benar-benar dokter spesialis yang sudah diakui gitu ya dok? Ya, tersertifikasi dari Federasi Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia. Kenapa milih jantung dok? Kenapa nggak yang lainnya? Padahal kalau dilihat biasanya dokter jantung itu ya, Sobat Sismoka itu maaf nih ya, sudah dewasa gitu loh ya, sudah berusia gitu. Tapi kalau dokter Daria ini, waduh, masih cantik, ilmu, tapi ngambilnya tuh spesialis jantung, pembuluh ini juga yang kayaknya tuh, aduh berat banget. Iya, kalau dibilang minat nggak tahu ya, tiba-tiba aja gitu, ya. Sejak lulus dokter umum emang udah minat gitu. Sebenarnya dulu minatnya antara jantung atau penyakit dalam. Jadi waktu itu kalau nggak bisa dapet jantung ya mungkin larinya penyakit dalam gitu. Cuman memang ya sebenarnya perjuangannya panjang ya Bu sampai bisa sekolah spesialis, karena memang setelah lulus kan fasenya kita banyak ya dokter umum ya, internship, terus dokter umum dulu pengalaman kerja dulu, baru akhirnya bisa dapat kesempatan buat sekolah gitu. Dan alhamdulillah setelah lulus dokter Daria bergabung dengan Rumah Sakit Daerah Geneng gitu ya. Alhamdulillah ini dokter jantung pertama kita yang sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya. Dan alhamdulillahnya juga klinik spesialis jantung kita sudah bisa pakai BPJS ya dok ya. Iya. Insya Allah nanti kita bahas lagi apa saja yang bisa dilakukan di klinik spesialis jantung kita. Tapi sebelumnya saya pengen tanya nih dok, sebenarnya penyakit jantung itu penyakit genetik atau bukan? Mitos gak sih kalau bapaknya jantung, anaknya pasti juga ikut jantung, ibunya jantung, anaknya laki yang jantung, itu mitos atau fakta? Jadi kalau kita bilang penyakit jantung itu memang banyak ya subnya, maksudnya dia memang apakah sakit jantungnya terkait sumbatan pembuluh darah jantung, penyakit jantung koroner, terus misalnya dia apakah ada masalah kardiomiopati. Kardiomiopati itu maksudnya kerusakan dari otot jantung. Kemudian apakah dia masalah jantung bawaan yang memang sudah diderita oleh penderita tersebut dari lahir. Terus memang apakah sakit jantungnya itu masalah katup jantung, valvular heart disease, atau masalah yang lain. Cuman memang kalau jantung sebenarnya erat kaitannya dengan genetik juga gitu. Okay. Ya terutama jantung bawaan yang misalnya kita ada pasien yang memang jantung bawaan itu berarti sudah dari lahir ya, pasien tersebut punya jantung bawaan, seperti misalnya atrium septal defect atau ventricle septal defect yang ada sekat di katup jantungnya. Itu memang biasanya kita tanya ke riwayat keluarga, apakah ibu dari penderita, ataukah ada kakak kandung atau saudara kandung, atau mungkin ibunya sendiri yang memang ada riwayat sakit jantung bawaan tersebut gitu. Karena itu masuk yang anak kecil yang jantung bocor, ya, jantung itu kayak bocor gitu. gitu.
Jadi bayi baru lahir, terus ya, biasanya ada jantung bocor gitu. Ya, seperti itu. Biasanya itu lebih erat kaitannya dengan genetik ya. Kemudian yang jantung koroner pun yang sering di masyarakat, yang kita tahu biasanya pasiennya serangan jantung, atau bisa juga pasien itu mengeluh misalnya sering nyeri dada tapi kondisinya stabil, itu ada juga. Nah, memang sih pasien-pasien tersebut itu lebih sering karena faktor lain dibandingkan genetik, gaya hidup, faktor risiko lain. Jadi misalnya punya hipertensi, diabetes, dan mungkin faktor usia, faktor jenis kelamin juga berpengaruh. Misalnya laki-laki lebih tinggi resiko jantung koroner dibanding perempuan, dan juga biasanya kita tanyakan faktor genetik juga. Misalnya orang tuanya, ayah atau ibunya apakah ada riwayat jantung sebelumnya, misalnya serangan jantung atau pasang ring, atau mungkin kematian mendadak yang tidak diketahui sebabnya gitu, atau mungkin saudara kandungnya, kakak atau adiknya gitu. Jadi kita tanya tuh family relatif yang terdekat ya, jadi bukan sepupunya, bukan om tantenya, tapi orang tua langsung gitu terdekat, atau kakak kandung atau adiknya. Itu yang menyebabkan dia menjadi genetik itu apakah karena struktur organnya itu sama gitu. Biasanya kan kalau genetik itu misalnya organ ginjal gitu ya, kalau bapaknya punya batu ginjal kan struktur organ ginjalnya memang sama dengan bapak, jadi anaknya kemungkinan nanti juga bisa batu ginjal. Nah itu kalau jantung juga gitu juga nggak sih dok? Iya, jadi dari anatomi koronernya gitu ya? Kalau jantung dari anatomi koronernya kurang bisa dibilang mungkin mirip-mirip ya antar satu keluarga. Kebetulan saya juga, ayah saya kan jantung ya, bypass KBH kemarin itu di harapan kita, dan kakaknya pun perempuan KBH juga, jadi serangan jantung juga. Jadi memang kalau saya amati dari histori keluarga memang kok erat ya kaitannya dengan genetik faktor dari keluarga gitu. Jadi mungkin dari anatomi bentuk anatomi koronernya, terus kemudian kalau saya baca juga ternyata pembentukan lipid profilnya itu juga antar keluarga itu juga dipengaruhi oleh faktor genetik, karena gimana pun juga lipid, kolesterol itu kita kan juga faktor risiko untuk jantung koroner. Seperti itu. Soalnya ada teman saya juga nih dok, kan ibunya itu pasang ring udah 2 kali gitu. Sementara teman saya ini masih muda gitu. Dan ternyata dia juga didiagnosa kena jantung, dia juga harus pasang ring. Tapi ada di organ jantungnya itu salah satu pembuluh yang justru menyelamatkan dia gitu. Katanya itu sama dengan ibunya gitu. Nah itu gimana sih dok penjelasannya? Ya jadi kalau sampai sudah dilakukan tindakan pasang ring, jadi kan pembuluh darah jantung utama kita itu arteri koroner ya. Arteri koroner itu kan dari aorta ya. Aorta kan yang pembuluh darah besar di tubuh kita yang mensuplai darah ke seluruh tubuh. Itu nanti kalau di jantung kan dia jadi arteri koroner. Nah itu ada tiga pembuluh darah utama tuh yang mensuplai otot jantung kita. Jadi arteri koroner left ascending, terus circumflex, terus right coronary artery yang ke belakang, jantung bagian belakang. Nah itu memang kita biasanya melacak dari 3 itu dulu, apakah ada sumbatannya, lokasinya di mana. Tadi kalau yang ibu bilang ada pembuluh darah jantung yang menyelamatkan, itu biasanya kita bilang kolateral. Jadi pembuluh darah kolateral itu dari Allah Subhanahu Wa Taala bu. Jadi itu memang itu awalnya mungkin nggak ada, cuman karena mungkin ada sumbatan, jadi bisa terbentuk. Akhirnya dia mencari jalan sendiri gitu ya. Jadi ada orang yang punya kolateral itu dan ada yang enggak. Kalau masih punya kolateral itu ya syukurnya kan masih ada jalan lain tuh. Kalau nggak ada ya buntu total gitu, dan biasanya mungkin kondisinya lebih berat gitu. Oke, itu juga genetik juga ya dok ya? Belum bisa bilang sih bu, soalnya ada yang punya, ada yang enggak gitu. Misalnya untuk kolateral itu sendiri, dan biasanya kolateral itu kita taunya dari kateterisasi. Memang waktu kita kateterisasi kan kita masukin kontras tuh, kita nanti alirannya ada pembuluh darah lain kah selain pembuluh darah yang utama tadi gitu. Oke dokter, masuk lagi pertanyaan berikutnya. Serangan jantung, ngeri banget ya dok ya. Serangan jantung, memang seperti apa serangan jantung? Kenapa istilahnya serangan jantung? Yang diserang apa? Ya jadi kalau untuk serangan jantung, ya memang kenapa dibilang serangan ya karena kondisinya mendadak gitu ya. Beda sama sakit jantung yang lain yang mungkin sudah ada simptom sebelumnya, misalnya kayak pasien bengkak jantung atau gagal jantung, atau mungkin pasien yang tadi yang saya bilang
jantung bawaan, yang mungkin ada gejala sebelumnya, sesak dan lain sebagainya. Tapi kalau serangan jantung ini kenapa dibilang serangan ya karena memang mendadak, di mana tadinya awalnya mungkin pasien tidak ada keluhan apa-apa, terus tiba-tiba mendadak ada keluhan simptom dari serangan jantung itu sendiri, Bu. Gitu. Simptom yang muncul seperti apa, Dok? Ya. Soalnya gini, maaf ini Dok ya, mertua saya itu dia merasa tiba-tiba kayak ada aliran listrik di jari-jari tangannya gitu. Apakah itu juga termasuk simptom? Ya. Jadi kalau untuk serangan jantung sendiri, simptom yang paling yang pasien paling rasakan berat itu pasti nyeri dada. Oh, ya. Kalau serangan itu yang pasti diserang pertama nyeri dada. Jadi nyeri dada terutama di dada sebelah tengah atau kita bilangnya di bagian dada tengah atau dada sebelah kiri. Terus nyeri dadanya tuh terasa berat, terasa panas, seperti ditindih, ditekan gitu. Rasanya kalau untuk bernafas itu nggak lega, berat gitu, seperti ada tahanan gitu, nggak bisa plong. Dan juga nyerinya bisa tembus ke dada belakang atau nyeri sampai ke lengan sebelah kiri atau bahkan sampai ke rahang. Namun selain nyeri dada itu ada juga gejala lain, misalnya pasiennya ada mual muntah atau keringat dingin seperti mau pingsan, sesak seperti itu. Gitu. Oke, kalau itu serangan. Kalau penyakit, Dok, kalau penyakit jantung, sebentar kita kembali ke serangan lagi aja. Dari serangan muncul hingga berakibat yang tidak diinginkan, itu butuh berapa lama waktunya, Dok? Dan golden hour-nya dari serangan jantung hingga dapat penanganan, Dok? Ya. Jadi serangan jantung tadi harus kita bedakan ya, ada serangan jantung yang sumbatan total atau kita bilangnya STEMI ya, ST elevasi miokard infark. Jadi kita tahunya kalau serangan jantung itu kan pasti pasien harus segera kita bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat. Nanti dilakukan penilaian medis dari dokternya, anamnesis dan juga dari vital sign, kemudian harus dilakukan EKG atau rekam jantung, 12 lead EKG. Nah, dari 12 lead EKG itu kita bisa tahu nih, ini pasien mengalami serangan jantung yang apa? Yang STEMI kah, yang sumbatan total tadi, yang tandanya adanya ST elevasi dari EKG yang kita lakukan, kemudian atau dia suatu yang NST-ACS. NST-ACS itu di mana kita biasanya mendiagnosis sebagai unstable angina pectoris, biasanya kita DD dengan non-STEMI atau non-ST elevasi miokard infark. Bagaimana cara membedakannya pasien itu unstable angina atau yang NSTEMI dari pemeriksaan enzim jantung troponin gitu. Cuma sayangnya kita memang belum ada gitu. Oke. Kalau yang lebih fatal memang yang STEMI, karena yang tadi ada ST elevasi saat kita temukan di EKG-nya tinggi-tinggi itu karena memang artinya dia sumbatan total. Jadi blockage total di arteri koroner. Otomatis kalau ada sumbatan total, darah tidak akan bisa mensuplai jantung gitu. Dan itu kalau misalnya kita punya obat untuk kita lakukan fibrinolitik dan pasien itu tidak ada kontraindikasi, kita bisa lakukan segera. Kalau saya dulu idealnya 10 menit. 10 menit dari 10 menit dari sejak kita mendiagnosis itu 10 menit. Kenapa? Dari sejak mendiagnosis. Karena kenapa kita dulu waktu kita PPDS kan memang ya mungkin kita diajarkannya sesuai guideline ya, maksudnya sesuai yang harus berlakunya, karena memang sematikan itu serangan jantung itu. Dan fibrinolitik itu apa yang disuntikkan langsung ke jantung itu ya? Yang disuntikkan kan ke lewat pembuluh darah biasa sih Bu, cuma nanti bisa melisiskan sumbatan yang di jantung gitu. Oke. Itu teman saya pernah cerita seperti itu, Dok. Serangan jantung ini apa yang sering disebut orang angin duduk itu ya, Dok ya? Iya, kalau yang dianggapnya sama sih iya. Jadi tiba-tiba gitu tiba-tiba. Ya? Padahal sumbatan itu harusnya kan menumpuknya dalam waktu yang lama ya, Dok. Harusnya dalam waktu lama dia sudah merasakan gejala-gejala yang nafas berat, sesek atau sakit tembus sampai ini gitu kan, Dok, harusnya ya? Bisa iya bisa enggak Bu. Oh gitu. Iya. Bisa iya tuh maksudnya karena memang biasanya mungkin pasien ada yang kita bilang angina pectoris stabil. Angina pectoris stabil. Apa itu ya jadi disebut? Nah, jadi angin duduk, angina pectoris itu. Pectoris stabil itu pasien misalnya mengeluh nyeri dada nih, terus nggak lama hilang.
Terus nanti dia aktivitas lagi, misal aktivitas berat, misalnya jalan jauh atau naik turun tangga, atau dia kelelahan, kok nyeri lagi ya, tapi dipakai istirahat misalnya, dipakai duduk, dipakai tidur, nyerinya hilang. Nah itu kita bisa bilang pasiennya ini angina pectoris stabil. Apakah mungkin juga yang menjadi penyebab kasus ketika melakukan olahraga berat, misalnya sepak bola, tiba-tiba kolaps, kemudian langsung meninggal padahal usia masih muda gitu ya? Oh enggak, kalau masih muda kita beda lagi Bu. Kalau masih muda kemungkinan ke jantung koronernya lebih kecil gitu. Jadi kalau bisa kita bicara jantung koroner itu ada usia-usia tertentu. Bisa kita memang sih trennya sekarang itu usia muda 30 tahun sudah jantung koroner, cuman memang sebenarnya predileksi faktor usianya itu lebih dari 45 tahun kalau laki-laki. Kalau perempuan lebih dari 55 tahun, itu kita bisa bilang tuh usia jantung koroner. Ya kayak gitu. Tapi kalau usia muda lebih ke arah genetik faktor yang dimana ada kelainan dari mutasi gen pada orang tersebut gitu kan. Banyak tuh misalnya kita lihat pesepak bola yang usia muda itu berarti ada masalah, seringnya karena ada penebalan dari otot jantungnya, misalnya kita bisa bilang hipertrofi kardiomiopati, atau mungkin masalah dari listrik jantungnya. Nah lebih ke arah situ kalau usia muda. Padahal kalau kayak pemain sepak bola itu kan terbiasa olahraga berat gitu ya Dok ya, tapi bisa juga kena serangan jantungnya Dok. Ya mungkin saya kurang tahu juga ya medical check up-nya apakah bagaimana gitu, apakah sampai dengan cukup EKG saja atau sampai dilakukan ekokardiografi dan lain-lain tuh kita nggak tahu protap ininya gitu. Yang bisa jadi penyebab serangan jantung apa aja Dok itu? Ya jadi penyebab serangan jantung ya Bu ya, kalau serangan jantung itu saya selalu dari masa pendidikan itu penyakit jantung koroner, kita bilangnya penyakit jantung koroner ya kalau serangan jantung, itu tidak lepas dari faktor resiko. Jadi faktor resiko tuh pasti ada. Jadi nggak mungkin orang nggak punya faktor resiko dia serangan jantung tuh nggak mungkin gitu. Nah faktor resikonya apa? Faktor resiko itu ada dua. Faktor resiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah tuh ya kita udah dapat kayak gini ya dari Allah, misalnya jenis kelamin laki-laki ya lebih resiko lebih tinggi. Kemudian genetik faktor, kita kan nggak mungkin nyalain orang tua juga ya kalau kita kena sakit jantung misalnya kayak gitu. Terus yang kedua faktor usia, faktor selanjutnya lagi faktor usia semakin meningkat nggak menutup kemungkinan penyakit juga mungkin akan lebih bertambah, komplikasinya lebih banyak gitu ya Dok ya. Ya, jadi yang tidak bisa diubah itu tadi. Kalau yang bisa diubah gaya hidup udah pasti itu. Ya. Tapi ya namanya wallahu alam ya Dok ya, namanya jantung. Dokter, ini tadi kita ngomongin tentang serangan jantung ya, gejala-gejala sudah, penanganannya gimana. Yang jelas kalau begitu kita merasakan nyeri dada berat seperti ditindih itu harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya Dok ya. Sekarang kalau penyakit jantung Dok, penyakit jantung itu kan berarti dia bawaan gitu kan Dok ya? Bawaan gak sih Dok? Yang tadi Bu, penyakit jantung tadi banyak kita bagi subnya, mungkin ada jantung koroner, jantung bawaan, atau penyakit dari otot jantung, terus penyakit katup jantung. Jadi subnya banyak gitu, divisi ya, maksudnya nggak hanya melulu tentang jantung koroner atau serangan jantung, tapi ada yang lain juga gitu. Nah itu ada gejala-gejalanya nggak Dok? Ada tanda-tandanya nggak? Pasti semua sakit jantung itu ada gejala, dan kita kalau sakit jantung nggak boleh melupakan usia juga ya, karena usia itu sangat membantu kita mengarahkan kita ke arah yang mana gitu. Misalnya kalau anak-anak tadi ya lebih ke arah jantung bawaan. Terus kalau usianya lebih dari 45 tahun, 40 tahun, laki-laki misalnya dengan merokok, resiko jantung koroner dia lebih tinggi ke arah situ. Terus kalau misalnya pasiennya keluhannya lebih berdebar-debar, misalnya apa gitu, itu kalau lebih ke arah aritmia atau gangguan irama jantung gitu. Jadi memang kita sesuaikan sama keluhan juga. Sebenarnya jantung tuh kita nggak hanya jantung aja loh Bu, kita kan ada pembuluh darah juga. Jadi sebenarnya pasien yang misalnya mengeluhkan, pasien diabetes misalnya seringnya misalnya keluhan kakinya kok kebas, mati rasa, kesemutan, mungkin aja dia ada peripheral artery disease atau kakinya ada masalah sumbatan di pembuluh darah kakinya. Itu bisa juga, itu biasanya ke dokter kardio juga sih gitu. Kalau ada kasus ini Dok,
lambung ini, Mm-mm. tapi bisa menjadi salah satu pemicu penyakit jantung. Itu gimana ceritanya itu, Dok? Gini, kalau sakit jantung tapi dia merasa lambungnya nggak enak bisa. Tapi gitu. kalau sakit lambung bikin sakit jantung nggak, Bu, karena gitu ya, Dok ya. nggak bisa. Soalnya kalau jantung membuat lambung tidak enak karena mungkin ada pembengkakan di jantung hingga menekan lambung gitu ya, Dok ya. Dan memang ada penjalanan dari nervus 10 kalau nggak salah, nervus vagus juga ibaratnya penetrating nyerinya tuh bisa sama lah dia misalnya dadanya nggak nyaman, bisa aja deh waktu itu serangan jantung atau pas lagi dadanya nggak enak tapi yang dikeluhkan lebih ke perut, itu bisa kayak gitu. Makanya kita kadang makanya kita wajib melakukan EKG juga kalau misalnya pasiennya ada keluhan seperti itu tadi dan usianya sudah usia koroner, kita wajib EKG. Tapi semua penyakit jantung, baik itu serangan jantung atau penyakit jantung, itu bisa diobati nggak sih, Dok? Soalnya kebanyakan kasus itu kan, Dok ya, kalau udah kena serangan jantung itu ya naudzubillah gitu, Dok ya, pasti ini juntrungannya ke situ gitu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih, Dok, disembuhkan gitu? Ya, tadi kalau konteksnya ini mungkin spesifiknya ke serangan jantung ya, bisa, Bu, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Asal juga kita bisa bilang mungkin tidak terlambat ya. Kadang kita ketemu pasien itu misalnya nyeri dadanya dari jam 7 malam baru ke rumah sakit jam 7 pagi. Berarti kan udah 12 jam tuh kita tidak tahu kondisi apa yang selama terjadi saat itu gitu. Jadi kalau delaynya atau tertundanya semakin lama ya kondisinya bisa lebih berat, hemodinamiknya lebih berat, jadi kalau ke arah perburukan juga akan lebih berat gitu. Terus ya tadi kalau untuk serangan jantung, kalau yang serangan jantung sumbatan total tadi kan kita bisa masukkan obat tadi ya, misalnya yang untuk meluruhkan pembuluh darah fibrinolitik tadi, asal tidak ada kontraindikasi. Cuman tidak semua serangan bisa dengan obat itu gitu. Jadi tetap kita harus idealnya sih dilakukan tindakan kateterisasi jantung gitu untuk nantinya apakah perlu dipasang ring atau enggak. Jadi tindakan kateterisasi jantung dengan pasang ring itu lain loh ya. Jadi tindakan kateterisasi jantung itu kita memasukkan kateter, kita melihat nanti pembuluh darah jantungnya dan untuk melihat apakah ada sumbatan di situ atau enggak gitu. Oke, jadi itu bukan salah satu yang akan dimasukkan terus, berada di situ terus gitu ya, Dok? Iya, enggak. Nanti kalau ada sumbatan yang signifikan, nanti akan dokter jantungnya, oh ini perlu nih dipasang ring ya, akan dipasang. Tapi kalau ternyata enggak ada sumbatan atau sumbatannya kecil, mungkin enggak perlu dipasang, ya enggak akan dipasang ring seperti itu. Oke. Tapi bisa disembuhkan kan, Dok ya? Bisa. Kalau orang kena penyakit jantung atau serangan jantung, harus minum obat seumur hidup nggak, Dok? Iya. Oh iya. Iya. Okay. Konteksnya ini ya serangan jantung ya. Seumur hidup ya, Dok ya. Tapi yang namanya obat yang diminum seumur hidup kan udah pasti dibuat untuk dikonsumsi seumur hidup ya, Dok ya. Side effect gimana, Dok? Lebih khawatir kalau nantinya serangan ulang sih. Jadi kalau side effect sih enggak sih, minimal lebih ya, baik dikonsumsi gitu ya, Dok ya. Iya. Udah pasti kalau obat yang harus diminum setiap hari seumur hidup itu udah didesain untuk dikonsumsi setiap hari seumur hidup gitu ya, Dok ya. Oke. Terutama kalau pasien tersebut pasang ring ya, karena ring itu kan tetap ibaratnya benda asing dalam tubuh, harus diregenerasi juga gitu ya, Dok ya. Gini, bukan? Kalau kita masang ring dalam tubuh itu kan seumur hidup nggak akan bisa kita lepas tuh ringnya. Jadi beda sama misalnya kita habis pasang bisa kita lepas gitu, misalnya pasang pen atau apa itu ring nggak bisa. Jadi waktu udah dipasang ya akan di situ. Nah, tujuan kita minum obat untuk mempertahankan posisi ringnya tetap bagus dan tidak perawatan ada, gitu ya, Dok ya. Jadi kayak dikasih oli kayak mobil gitu ya, Dok ya. Benar. Karena gini bisa juga ada nanti sumbatan di dalam ring juga. Oh gitu. Iya, Dok, istilah mencuci jantung ada nggak, Dok, itu? Mencuci saluran di jantung atau gimana gitu? Mencuci jantung itu saya belum pernah dengar sih, Bu. Apa ya, teman saya itu teman kita. Jadi kemarin kena serangan gitu kan, akhirnya mikirnya itu mau dipasang ring gitu, tapi ternyata sumbatannya itu masih
tidak besar gitu, nggak banyak gitu loh dok ya, dan akhirnya nggak perlu untuk dipasangin ring, cukup untuk dibersihkan dulu gitu loh, dicuci salurannya atau gimana gitu loh. Saya nggak pernah dengar sih Bu kalau itu. Kalau setahu saya memang kalau memang sumbatannya nggak signifikan dan nggak perlu pasang ring ya memang nggak perlu, cuman memang kita kasih obat tetap untuk misalnya mencegah sumbatannya juga makin bertambah atau gimana seperti itu. Dokter, diet apa yang pas untuk orang dengan penyakit jantung? Benar nggak sih kalau kita jadi apa ya, vegan gitu bisa nggak kena penyakit jantung? Ya jadi sebenarnya sih diet seimbang aja sih. Diet seimbang itu maksudnya diet seperti kita makan sehari-hari, maksudnya karbohidrat, protein, kemudian sayur, buah gitu. Cuman mungkin jika memang orang tersebut punya darah tinggi atau hipertensi, ya dikurangi asupan garam. Karena garam kan mengandung natrium ya yang tinggi, sehingga garamnya juga harus dikurangi. Jadi mungkin paling banyak itu kita butuh garam itu 1.500 gram sampai 2.000. Itu berarti totalnya kasarannya kalau di sendok takar teh itu sekitar 1 sendok takar teh dalam sehari gitu. Kalau makanan lain sih ya karena tubuh kita perlu banyak karbohidrat, mungkin 50% tubuh kita kan butuh karbohidrat ya, zat gula juga. Jadi ya kadarnya sih seperti kita diet sehari-hari aja nggak apa-apa Bu gitu. Kalau olahraga khususnya bagi orang dengan penyakit jantung kan nggak boleh tuh olahraga yang berat-berat gitu ya dok ya. Kira-kira olahraga yang tepat apa dok? Ya jadi kalau untuk sakit jantung sebenarnya olahraga itu memang ada intensitasnya sedang dan intensitas tinggi. Jadi kalau memang pasien serangan jantung mungkin habis pasang ring gitu, ya kita olahraga intensitasnya ringan sampai sedang dulu. Misalnya jalan kaki atau jogging atau bersepeda gitu. Untuk durasinya bisa 5 kali dalam seminggu, durasinya setengah jam, 5 kali dalam seminggu. Durasi setengah jam 30 menit. Dokter, gitu. kalau saya kan misalnya lari itu baru lari sebentar aja udah deg gitu. Itu masuk gejala jantung nggak sih dok? Enggak ya Bu ya kalau misalnya ini, karena kita nggak kalau lari deg itu itu deg itu sampai mual gitu loh dok. enggak kan ya dok? Apa? Enggak Aman lah ya Bu, insya Allah ya. Oke. Aman ya. Oke dokter, kita kan sudah ada nih poliklinik jantung, alhamdulillah ya. Nah pemeriksaan apa saja sih dok yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Geneng terkait dengan penyakit jantung ini? Ya jadi memang kan kita bisa lakukan pertama rekam jantung ya Bu ya, pasti dilakukan EKG, kemudian ronsen toraks, kita foto dada pasien, kemudian kita juga bisa lakukan pemeriksaan penilaian faktor resiko, misalnya seperti profil lipid atau gula darah, maksudnya menilai faktor resiko jantung. Tadi yang utama ada hipertensi, kolesterol, kemudian gula darah. Jadi kita mungkin cek faktor risiko tersebut gitu untuk mungkin bisa mengarahkan kita ke arah jantung koroner. Pasien tersebut punya nggak sih faktor risiko tersebut seperti itu. Dan alhamdulillahnya di klinik Rumah Sakit Geneng ini yang spesialis jantungnya sudah bisa pakai BPJS ya dok ya? Ya sudah 100% tanggung BPJS. Kalau masang ring dok, kira-kira ditanggung BPJS juga nggak sih dok? Ditanggung Bu. Ditanggung juga. Ditanggung BPJS. Wow, padahal itu puluhan juta loh dok. Ditanggung BPJS juga. Oke, di Rumah Sakit Geneng juga Ya kalau periksa ditanggung BPJS. Ya. Gitu ya, dok. Alhamdulillah ya dok ya, semua ditanggung BPJS. Ya. Nah ngomong-ngomong nih dok, dokter prakteknya di Rumah Sakit Geneng hari apa aja dok? Ya jadi saya prakteknya hari Senin, Rabu dan Kamis setiap jam 9 sampai jam 12 siang. Jam 9 sampai jam 12 siang. Ya. Senin, Rabu dan Kamis. Ya. Ingat itu ya Sobat Sismoka. Baik dokter, mungkin ada yang mau disampaikan pada pemirsa kita Sobat Sismoka terkait dengan kesehatan jantung. Ya, ya mungkin yang perlu disampaikan ya sayangi diri kalian, karena siapa lagi yang menyayangi diri kita kalau bukan kita sendiri. Terutama lakukan aktivitas fisik, olahraga disempatkan, terus jaga pola hidup sehat. Itu aja sih. Kalau jantung itu bentuknya gimana sih dok?
gini. Apa ya? Gini ya. Iya. Sebenarnya yang bentuk ini itu jantung ya bukan? Hati kan dok ya. Kenapa kalau hati jadi gini? Sayangi jantung. Oke. Baik, dokter terima kasih banget loh untuk berbagi Ya. ilmunya hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi masalah jantung yang lebih spesifik. Ya. Bisa jadi kita ngomongin jantung hati kita masing-masing. Iya. Siap Mbak Ine. Baik Sobat Sismoka, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga yang kita berikan hari ini bermanfaat. Ketemu lagi dengan tema lain yang lebih menarik tetap di Sismoka, Sinergitas Sistem Mobile Podcast. Kita pamit ya dok ya. Ya. Saya Ineke Wijayanti. Saya Dr. Ilma SPJP. Pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sismoka. Semoga.